Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Pak Eko Prasetyo, Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG. Pak Eko, kita lanjutkan apa saja yang perlu diwaspadai dari fenomena banjirop akibat dua ini, ada gelombang tinggi dan juga ada fenomena super blood moon. Apa yang harus diwaspadai? Ya, jika dua fenomena ini berbarengan terjadi di lokasi atau lingkungan kita, bahwasanya masyarakat perlu waspada dan perlu melakukan adaptasi atau mitigasi terhadap ancaman genangan di lingkungan kita. Itu ya. Siapa yang perlu melakukan mitigasi itu, Pak Eko? Ya, tentunya masyarakat bersama pemerintah daerah ya. Ini tidak bisa berdiri sendiri, baik masyarakat sendiri maupun pemerintah daerah sendiri. Agar apa? Agar masyarakat tidak terjerumus dalam hal kerugian terhadap kegiatan mereka, kegiatan di dalam kegiatan perikanan darat. Artinya masyarakat hanya bisa membatasi kegiatan mereka yang di pesisir laut ini. Tapi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat? Ya, masyarakat dulu ya. Masyarakat tentunya harus bisa menanggul tambak-tambaknya agar jangan sampai air laut masuk ke tambaknya, atau melakukan kegiatan atau tindakan panen cepat ya. Ketika memang sudah saatnya untuk dipanen dari perikanan darat mereka. Kemudian mengamankan tambak-tambak garam mereka. Pemerintah tentunya harus bisa mampu mendukung atau membantu masyarakat bagaimana upaya agar air laut ini minim masuk ke daratan. Bisa membangun bendungan-bendungan khusus di sekitar pesisir yang tentunya nanti itu bisa mengurangi dampak ketika terjadi ancaman banjir pesisir. Anda melihat itu sudah dilakukan oleh pemerintah setempat, Pak Eko? Karena fenomena banjirop kan bukan hanya terjadi hari ini saja. Sudah lama ya pemerintah melakukan itu. Bahkan kalau saya lihat sendiri di pesisir utara Jawa Timur, khususnya utara Surabaya, timur Surabaya sudah dibangun itu pintu-pintu air yang biasanya dilalui oleh air laut ketika pasang itu sudah dibangun, dan itu ditutup ketika fenomena pasang maksimum terjadi. Ya, bahkan juga disiapkan pompa ketika memang sudah mulai mengancam terjadi genangan-genangan di daratan, itu dibuang, disedot ke laut kembali. Demikian. Dikembalikan ke laut ya, disedot air dikembalikan ke laut. Pak Eko, bagaimana dengan tadi kalau Anda sampaikan himbauan terkait dengan masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir untuk membatasi aktivitas mereka, sampai kapan himbauan itu harus dijalankan? Untuk fenomena yang terjadi di bulan Mei 2021 ini, mungkin hingga tanggal 31 Mei ini sudah akan berangsur hilang ya ancaman banjir pesisir ini. Namun masyarakat juga perlu menyadari, perlu tahu bahwasanya fenomena pasang maksimum ini bisa terjadi setiap bulan ya. Dan ini tentunya sangat erat dengan siklus astronomi yang terjadi di Indonesia khususnya. Ya. Karena ini fenomena alam, artinya tidak ada satu ilmu, satu alat secanggih apapun untuk menghadang supaya itu tidak terjadi. Betul demikian, Pak Eko. Lantas apa yang kemudian cara terbijak yang harus dilakukan sampai tanggal 31 Mei nanti? Ya, itu kami ingatkan kembali, masyarakat perlu melihat lingkungannya. Apa yang biasanya dilakukan di dalam mengurangi dampak air laut yang masuk ke daratan? Apakah sudah dilakukan penyiapan bangunan yang tadi saya sebutkan, bendungan-bendungan, ataukah kita sudah siap dengan menanggul beberapa wilayah di lingkungan kita? Intinya jangan sampai air laut ini banyak masuk ke lingkungan kita dan mengganggu kegiatan kita. Itu sih, Mbak Nastiti. Baik, untuk wilayah Banten dan Jakarta, tadi di awal Anda sudah sebutkan potensi banjirop akan terjadi pada 28 hingga tanggal 31 Mei nanti. Artinya besok tanggal 28 kemungkinan akan terjadi di pesisir Banten dan Jakarta. Kalau kita bicara Jakarta, Pak, persisnya daerah mana saja yang harus diwaspadai? Ya, kalau Jakarta, saya bicara mungkin sekitar Jakarta Utara ya, di Pelabuhan Muara Baru, kemudian juga di Pelabuhan Muara Baru. Ya, Muara Angke ya, kemudian hingga ke timur, ke arah Bekasi, itu juga perlu waspada. Sepanjang pesisir sampai ke Bekasi. Apakah memang peringatan itu sudah disampaikan ke masyarakat sekitar, Pak?
sudah kami sampaikan sejak ya mulai tanggal 24 Mei kemarin. Kita pertajam lagi tanggal 25 Mei. Kemudian kemarin lagi 26 Mei kita intenskan lagi untuk penyebarannya kepada masyarakat yang terdampak. Baik, kalau kita bicara pesisir Jakarta tadi Pak, Muara Angke, Muara Baru, apa aktivitas masyarakat pesisir di situ yang paling menonjol atau yang paling banyak? Kalau kita bicara Jawa Timur mungkin tambak garam atau masyarakat yang melakukan aktivitas tambak garam di situ lumayan banyak begitu. Kalau di Jakarta apa yang paling menonjol di sana Pak? Selain masuk ke perkampungan-perkampungan yang tentunya mengganggu kegiatan sehari-hari, juga di lingkungan pelabuhan perikanan itu tentunya akan menghambat aktivitas kegiatan jual beli di sana, yang tentunya mungkin berdampak pada tingkat pemasaran yang mungkin bisa menurun akibat terganggunya, terendamnya pelabuhan-pelabuhan perikanan ini akibat dari fenomena pasang maksimum ini. Termasuk juga ada kelangkaan air bersih Pak kalau banjirop terjadi di pesisir, kalau kita bicara Jakarta dulu. Apakah selalu ada terjadi kelangkaan air bersih juga di situ karena masuknya ke pemukiman penduduk? Ya, kalau masyarakat memang menggunakan air tanah, tentunya ini adalah mengganggu. Tapi kalau menggunakan saluran yang disediakan melalui perusahaan daerah air minum, tentunya ini kurang berdampak ya, karena sudah tersedia lewat pipa yang bersih tentunya. Tapi sekali lagi, yang menggunakan atau memanfaatkan air tanah ini cukup mengganggu. Dan mungkin bisa terjadi kelangkaan air bersih. Baik, terakhir Pak Eko, banjir apapun itu cepat atau lambat pasti akan mendatangkan atau menyebabkan bibit penyakit begitu. Ada diare, ispa, gatal-gatal, kemudian demam berdarah sekalipun. Saya tahu ini bukan ranahnya BMKG, tapi sejauh mana sekali lagi koordinasi dengan puskesmas atau pemerintah daerah setempat, Pak Eko? Ya, memang kalau terkait dengan Dinas Kesehatan, BMKG sudah melakukan masukan himbauan terhadap musim utamanya. Ketika musim kemarau ini atau ketika ada fenomena banjir ini, apa saja yang bisa mengganggu kesehatan masyarakat sudah kami sampaikan, dan itu sudah melalui semacam MOU dengan Dinas Kesehatan terkait, dan itu sudah dilakukan dan sudah menjadi kegiatan rutin, terutama di pemerintah DKI. Ya. Gelombang tinggi tadi dipastikan sampai tanggal 31 Mei sudah tidak terjadi lagi? Untuk gelombang tinggi tentunya ini terus kita update ya. Memang untuk 3 hari ke depan ini masih ada potensi gelombang tinggi di Laut Jawa 2 hingga 2,5 meter. Di barat Aceh bisa 4 meter. Kemudian di barat Lampung, selatan Selat Sunda juga bisa mencapai 4 meter. Hingga selatan Jawa hingga Bali. Itu yang sudah kita petakan dan kita update kembali pada 3 hari berikut. Baik, artinya setelah tanggal 31 Mei setelah diupdate kemungkinan masyarakat bisa kembali beraktivitas melaut lagi. Iya. Betul demikian Pak Eko. Baik, Pak Eko Prasetyo, Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG. Terima kasih telah bersama kami pagi ini Pak. Sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu Mbak Nas.